Selamat malam Pak, terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh. Saya adalah Karirara. Di sini saya akan menarasikan kebudayaan saya yang berasal dari pulau kecil di selatan Indonesia, yakni Pulau Sumba. Di mana untuk poin pertama, kami sebagai masyarakat Sumba memiliki kehidupan sosial atau lingkungan manusia yang cukup baik, di mana masyarakat Sumba sangat kental dengan sikap gotong royong dan saling membantu. Toleransi antara umat beragama di pulau ini yang begitu terasa dan hidup berampingan tanpa adanya konflik atas nama keagamaan. Poin yang kedua, kami masyarakat Sumba juga memiliki tradisi yang unik yang diwariskan secara turun-temurun, seperti tradisi cium hidung, tradisi makan sirip pinang, tradisi nyale dan pasola, tradisi melis, upacara kematian, tradisi kawin antara anak om dan tante atau sepupuan diperbolehkan untuk menikah. Poin yang ketiga, kami masyarakat Sumba memiliki cara hidup seperti cara hidup kebanyakan orang di daerah-daerah lain yang ada di NTT bahkan Indonesia. Masyarakat Sumba selalu diajarkan untuk selalu menghormati dan menghargai orang yang lebih tua sambil menerapkan aturan keagamaan. Keempat, aturan dalam kehidupan sosial masyarakat Sumba, di mana di sini biasanya diatur berdasarkan adat dan keagamaan, di mana larangan-larangan dan patangan-patangan yang sudah diatur tidak boleh dilanggar oleh masyarakat Sumba sehingga tidak terjadi hal yang dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, orang Sumba dikenal dengan cara berpakaian yang khas ketika mengikuti acara-acara adat dan keagamaan, yakni menggunakan kain atau ini untuk laki-laki yang dikenal dengan istilah pawe'e. Cara berpakaian ini biasanya disesuaikan dengan acara atau kegiatan adat apa yang diikuti. Contohnya, jika acara adat kematian biasanya hanya berkelabu dan pawe'e, biasanya tanpa adanya tambahan pernak-pernik lainnya. Tapi jika acara-acara besar seperti pindah adat dan saiso atau untuk agama Marapu, mereka menggunakan pakaian adat yang lengkap seperti penambahan memuli, gelang, giring-giring. Dan ada juga beberapa kelompok atau daerah yang dimana sehari-hari mereka menggunakan sarung untuk perempuan. Poin keenam, masyarakat Sumba memiliki makanan khas seperti jagung, ubi yang dikenal oleh penduduk setempat dengan nama Lua Pakilua dan Lua Paokura atau Lua Pakoda dan Lua Paora. Poin yang ketujuh, citra diri, di mana citra diri dari masyarakat Sumba yaitu orang-orang atau masyarakat Sumba yang begitu ramah walaupun nada bicaranya sedikit kasar, dan dikenal juga dengan hasil tenungan dengan motif kain yang terkenal sampai mancanegara. Poin yang kedelapan, relasi, di mana relasi yang dibangun oleh masyarakat Sumba sangat baik, saling menghormati serta menghargai antara sesama tanpa memandang status, agama, ras, dan suku, dan tetap saling menerima perbedaan. Masyarakat Sumba juga menjalani relasi yang baik dengan orang-orang yang datang berkunjung ke Pulau Sumba tanpa adanya konflik. Poin yang ke-9, nilai dan norma, di mana nilai dan norma yang dianut dan diterapkan oleh masyarakat Sumba dalam kehidupan bermasyarakat yang tetap berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Poin yang ke-10, kepercayaan, di mana masyarakat Sumba menganut beberapa kepercayaan yang dilakukan di Indonesia, yakni Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Hindu, dan satu kepercayaan lokal yang dianut oleh sekelompok masyarakat tertentu, yakni kepercayaan Marapu. Dalam ajaran Marapu menerapkan sistem keyakinan dengan memuja arwah-arwah leluhur, dan arwah-arwah leluhur itulah yang disebut Marapu. Orang Sumba mengartikan Marapu sebagai yang tertua atau yang dimuliakan. Masyarakat Sumba memiliki sikap saling menghargai dan menghormati antara umat beragama hingga selalu hidup rukun dan tak bersinggungan. Yang ke-11, cara berpikir, di mana cara berpikir masyarakat Sumba pada umumnya adalah berpikir terbuka, meskipun tidak sedikit juga yang masih berpikir tertutup dan tidak mau menerima pendapat orang lain. Dengan pola pikir yang terbuka, memungkinkan masyarakat Sumba untuk saling menghargai pendapat serta menerima pendapat orang lain demi kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya, sebagian besar masyarakat Sumba bekerja dengan petani, dengan jenis tanaman yang ditanam adalah padi, jagung, ubi undian, dan segala jenis tanaman lain yang bisa ditanam oleh para petani. Untuk poin ke-12, kebiasaan kerja atau penggunaan waktu luang yang dimana biasanya dilakukan adalah berternak seperti ternak babi, kuda, kerbau, kambing, domba, sambing, dan hewan lain ternaknya. Poin yang ke-13, waktu, di mana untuk perihal waktu masyarakat setempat memanfaatkan dengan baik, atau di mana saat waktu senggang dilakukan pekerjaan seperti beternak.
Ke-16, informasi dan komunikasi, di mana informasi dan komunikasi di Pulau Sumba saat ini terbilang modern dengan masuknya jaringan internet yang memudahkan masyarakat di Pulau Sumba untuk bisa berinteraksi dengan keluarga yang jauh lebih baik yang berada di dalam Pulau Sumba maupun di luar Pulau Sumba. Namun demikian, jaringan komunikasi ini belum begitu merata ke seluruh pelosok daerah, sehingga masih menyulitkan untuk orang-orang di daerah tertentu untuk bisa menikmati jaringan komunikasi ini. Untuk poin ke-17, simbol-simbol atau motif, di mana simbol-simbol atau motif yang biasanya terdapat pada kain tenun, ukiran pada gelang dan kuburan, serta tempat-tempat lain yang dianggap sakral. Simbol-simbol atau motif tersebut berupa gambar, manusia, dan juga hewan yang mempunyai makna masing-masing. Poin 18, persepsi, di mana persepsi atau pandangan seseorang terhadap masyarakat Sumba yaitu bahwa kulit perempuan Sumba sangatlah mahal, dan sampai sekarang orang-orang di luar daerah takut ketika kawin dengan orang Sumba karena bilas perempuan Sumba yang begitu mahal. Untuk poin ke-15, masyarakat Sumba memiliki pengetahuan kognitif, yang dimana pengetahuan kognitif ini yang baik dan biasanya digunakan untuk saling bertukar pikiran untuk saling memecahkan suatu persoalan kelompok yang terjadi di masyarakat. Poin ke-16, mental dan belajar. Orang Sumba sudah ditanamkan sejak dini oleh orang tua untuk membentuk mental, karakter, dan pribadi anak menjadi baik dan selalu mengikuti nilai-nilai dan norma-norma dalam keluarga serta nilai dan norma dalam masyarakat.